Ini keren banget. Karena for your information, dulu HBS siapa aja yang formernya yang mendirikan? Lu? Adik, Cemi, sama kakak. Sama kakak, lu bertiga tuh ya? Ya. Nih, foundernya Heavy Buck Style nih. Kita bawa. Ya. Nah, gue tuh taunya tuh dari lomba. Taunya tuh dari lomba. And then pernah ada ini gak sih? Nah gini, dari mulai terbentuknya Heavy Buck Style sampai dengan turun lomba pertama, itu tuh berapa lama? Lu masih inget gak? Sampai benar-benar kebentuk tim intinya nih. Mungkin 2-3 tahun kali ya. 2-3 tahun? Seingatku 2-3 tahun. 2-3 tahun. Dari terbentuk sampai turun lomba. Oke, dari terbentuk sampai dengan turun lomba prosesnya 2-3 tahun. 3 tahun ya. Lumayan tuh. Ya kan, sambil nyari-nyari apa namanya yang mau komitmen untuk jadi tim inti gitu kan. Nah pada saat udah terbentuk nih tim intinya, ada lomba yang berkesan gak? Buat si Heavy Buck Style itu sendiri? Banyak ya. Banyak. Cuman kalau buat gue pribadi yang TYT. Jadi TYT. Tell Your Tale itu dari The Art of Dance yang ngadain. Aku lupa di tahun berapa, 2015. Mungkin ya, sekitar 2015 itu. Karena itu konsep lomba pertama yang mega crew. Nah, mega crew itu jadi di panggung itu 30 penarinya. 30 penari. Nah, biasanya kan kalau lomba kan 5, 7, 9 orang, ini 30. Iya, 30 orang. Itu Gandaria City kan ya kalau nggak salah ya? Yes. Di Gandaria City. Itu vibe-nya keren banget dan beda lah. Iya benar-benar. Kalau kita nari ber-30 tuh kayak spiritnya beda banget dan itu yang buat berkesan. Gitu. Itu dia. Dan anak-anak terbang ke sini? Yes, anak-anak terbang. Nah itu pada saat itu lu persiapannya, lu yang di Surabaya atau mereka gimana? Mereka kesini baru latihan, di sini sama-sama 30 loh. Oke. Gue ingatnya sih tektokan ya. Jadi kayak gue sempat ke Surabaya, terus anak-anak juga. Kalau anak-anak tetap di Surabaya, yang dari Jakarta aja yang ke Surabaya untuk latihan di sana. Ya. Jadi justru Raina sama Cemi mungkin yang balik. Sama by video lah kita juga. Wow, udah online udah ya? Udah online dari zaman tahun 2015 nih, mohon maaf ya. Gila. Yang gue salut sebenarnya kayak passion mereka ya. Kayak lo bayangin ini terbang untuk lomba. Sedangkan kalau lo menang pun itu uang itu nggak bisa untuk cover uang pesawat dan lain-lain. Benar sih. Nah jadi kan itu kayak, benar. Itu buat gue kayak, wah gila. Memang benar-benar passionnya tuh kayak pure banget di dance. Iya, nari, udah gitu. Datang ke sini, have fun. Iya, have fun dan memang benar-benar momennya yang kita cari, bukan cari juara dan lain-lain. Benar. Ini banyak banget project-project lain tuh yang jadi bahan omongan. Ini bukan omongan yang negatif, justru kayak kita tuh, wah ini gila kepikiran ya, gila bikin project-project kayak begini tuh kepikiran gitu untuk dancing di Indonesia khususnya. Nah, inspirasi lu? Iya. Inspirasi dalam menari. Kenapa mendapatkan style yang Rain banget nih? Oke, gue inget banget itu sebenarnya style gue itu kalau gue mau describe tuh lebih suka yang koreografi ya. Maksudnya kayak yang membuat karya. Oke. Jadi kayak ada musik nih, kita buat gerakannya seperti apa gitu. Oke. Inspirasi gue itu pertama kali Sean Evaristo. Nah itu pendirinya Movement Lifestyle. Karena waktu itu waktu launching dia buat video pakai lagu Sure Things, ya kan? Gue lihat itu kayak bertanya-tanya, ini dance apa ya gitu. Tapi somehow itu keren banget. Asli kalau udah dia mah. Iya, dan gue waktu itu punya kayak desire, punya house gitu, gue harus bisa nih dance yang kayak gini. Nah waktu itu nyari guru yang koreografi kan nggak ada. Iya. Orang luar negeri nggak ada workshop kesini kan? Iya benar. Summer Jam aja juga belum waktu itu. Iya, mentok Singapura. Jadi di saat itu aku ingat banget juga karena nggak ada guru koreografi dan gue juga belum pernah ngarang gerakan. Terpaksa gue harus ngulik dulu. Jadi gue inget tuh dalam setahun gue goal itu sebulan 3 koreo. 3 koreografinya dia. 2 koreo tuh ngulik. Koreografer apapun. Oke. Gue Mado, Keoni, Vin semua. Iya benar. 1 gue buat sendiri. 1 lu buat sendiri. Itu gue jalanin selama setahun. Gitu ya. Kepikiran gak lo? Gak kepikiran kan? Enggak. Nih orang kepikiran loh. Bilang kayak begitu ya. Dari situlah terbentuk style lo. Yes, dari situ kayak
gue mendapatkan, maksudnya waktu mempelajari lewat video kan gue kayak dapetin, oh ternyata musik kayak gini, orang ini interpretasinya seperti ini. Oh ya. Oh, orang ini dengerin player yang ini. Oke. Oh, orang ini ngikutin liriknya gitu loh. Nah dari situ dapat gambaran besar lah. Oh kayak gini caranya buat. Gitu. Akhirnya gue combine, gue suka dari Shawn mungkin smoothnya. Iya benar, dia smooth banget. Dari Jun mungkin detailnya, dari Pat Cruz footworknya, Kyomi juga footwork. Ya udah, yang gue suka gue ambil, yang gue nggak suka gue buang gitu. Ya yang nggak suka ya create sendiri, Yes, ya kan? yes. Jabberwockies. Ini loh gue dari tadi mempertanyakan loh. Ini salah satu idola loh. Ya Jabberwockies. Karena waktu itu kan ABDC kan ABDC. keren banget kan. Bener. American Bass Dance Crew dan dia juara kan. Iya dia juara. Ya Dari situ somehow ya. waktu gue ngeliat Jabberwockies tuh apa yang gue lihat sama yang gue dengar tuh satu. Oke. Jadi gue bisa mendengar musiknya lewat gerakan dia. Nah itu yang gue salut sama Jabberwockies. Iya. Jadi dia gerakannya simple, mungkin nggak terlalu rumit, tapi somehow audience bisa ngelihat musik di gerakannya dia. Oke. Gitu. Kalau gue perhatiin lu orangnya ini ya suka observe ya. Gitu maksudnya satu lagu misalkan satu lagu nih gitu dikoreografin sama beberapa koreografer lu tuh suka observe ya kayak oh koreografer yang ini tuh ngambil liriknya, oh koreografer yang ini tuh ngambil ritmenya, oh koreografer yang ini tuh ngehit misalkan ada beberapa partitur-partitur yang unik-unik nih gitu. Lu suka kayak begitu ya? Itu dibilang suka sebenarnya terpaksa. Ya karena waktu itu sumber daya. Oke. Jadi somehow kadang-kadang tantangan itu malah justru blessing. Ya. Misalnya tantangan waktu itu gue kesulitan cari pengajar yang bisa ngajar koreo ya kan. Akhirnya gue harus ngulik sendiri ngelihat video dan video itu bukan video tutorial tapi video mereka video perform. nari, iya. Yang gue harus slow mo dan lain-lain. Iya. Jadi dengan melakukan hal itu secara rutin kayak sebulan 2 koreo akhirnya mata gue terlatih untuk observe. Telinga gue juga terlatih untuk dengerin layernya musik. Detailnya. Nah jadi keterbatasan waktu itu nggak ada guru justru bisa membuat kita dapetin sesuatu yang lebih gitu. Oh, oke. Untung FLV ya, bisa dipelanin kan biasanya kan. Di playernya bisa dipelanin. Nah kalau zaman itu udah bagus. Oh udah bagus ya. Ya, tapi apa namanya? Pada saat memang lo balik lagi ke si Jabberwockies nih, pada saat lo melihat lagu dari gerakannya dia, ya. Pernah kepikiran untuk membuat satu karya yang seperti itu? Karena kalau misalkan gue lihat nih dari karyanya Rain ini, kalau gue ini menurut gue sorry nih kalau salah, emotionnya tuh lebih dikedepanin kalau sama Rain. Tekniknya bukan lagi gitu, tapi lebih ke emotionnya gitu. Pernah nggak kalau misalkan ada satu kesempatan lu pengen bikin yang kayak si Jabberwockies? Karena kan kita tahu nih Jabberwockies kan rata-rata perform tuh pakai lagunya instrumental kan? Ya. Gitu, rata-rata instrumental. Mau nggak kalau ada satu kesempatan lu untuk ke situ? Mau banget. Karena memang itu inspirasinya dari sana. Jadi kayak Shawn sendiri pun waktu menarikan shooting, iya benar. Kalau kita lihat ekspresi wajahnya kan kayak biasa aja kan. Iya. Tapi somehow dia berekspresi dengan tangannya. Dia berekspresi dengan shouldernya. Dia berekspresi dengan kakinya. Iya. Nah jadi kayak itu yang menginspirasi aku untuk ternyata musik itu digerakin ekspresi itu bukan hanya dari muka doang, tapi how you move itu bisa express feeling. Nah kayak kita gerakan tangan itu bisa berasa marah atau pengen nari lagi langsung tangan. Iya. Atau bisa berasa sedih padahal cuman gerakin tangan tanpa lihat muka. Bener. Nah itu bisa gitu. Jadi belajar ke sana sebenarnya. Life's work, apa yang mau lu? Life's work? Iya, maksudnya? Misalkan gini, kita kan sebagai seniman nih, kita pastinya pengen ada sesuatu yang bisa bukan dikenang ya Allah, kalau dikenang pahlawan banget gue ya kan, pahlawan tanpa tanda jasa. Nggak, maksudnya ada sesuatu yang bisa kita create and then dinikmatin sama yang suka nari. Karena karena kita kan seniman, kita bikin, kita create gitu. Lu ada gak sih satu project nih
Ini karena kalau projectnya dia banyak kan, ada Urban Alchemy, terus ada mentoring project, terus ada apa lagi yang selain mentoring project tuh si siapa? Dance intensif. Iya, dance intensif tuh, ya kan? Itu kan merupakan satu project yang memang lu bikin secara pribadi kan, and then ada Heavy Buckstyle yang lu juga sebagai foundernya gitu. Apalagi? Kedepannya apalagi Ren? Life's work yang akan lo bikin gitu, planningnya. Oh, plan. Kalau nggak ada planning, soalnya aku mau masukin planning nih. Kita ke workshop kapan? Iyalah. Kalau nggak ada planning kita mau masukin jadwal. Oke, ya banyak perubahan sih. Maksudnya kayak sebenarnya kalau kita bilang dance atau singing atau apapun ya, art, itu sebenarnya adalah ekspresi dari kita ya kan. Nggak bisa diukur dengan angka. Ekspresi dari who we are gitu kan. Iya, benar. Dan kita kan sebagai manusia tuh kayak selalu evolve. Benar. Nah jadi kalau dulu gue narinya kayak gini, sekarang gue orangnya kayak gini, narinya beda lagi. Oke. Jadi setiap Aku penasaran nih. Iya, jadi setiap momen mungkin gue bisa bilang setiap setahun sekali mungkin gue berubah cara narinya. Oh, oke. Ngikutin apa yang berubah di dalam gue gitu. Oke. Dan ya kalau sekarang nih memang bener-bener gue lebih fokus ke moment to moment sih. Moment to moment. Jadi percaya nggak percaya gue nggak punya plan. Oke. Kan banyak orang punya plan setahun ke depan, 5 tahun ke depan. Gue nggak ada Yeah. plan sama sekali. Gue cuman punya prinsip kayak gimana gue hari ini tuh ngelakuin yang terbaik. Dan gue percaya kalau hari ini terbaik, pasti besok Akan lebih baik akan tumbuh sesuatu yang baik ya kan. Yang baik. Dan besok ya udah gue fokus untuk besok aja. Oke. Jadi pikiran gue kayak nggak terlalu terpecah fokusnya ke 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Oke. Nggak ada pressure target gitu Benar, ya. benar. Mengalir. Kalau misalnya ada oke lah misalnya gue pengen punya rumah ibaratnya. Kalau misalnya setahun ke depan. Nah kalau tiba-tiba dapat 2 bulan ke depan ya udah min begitu. Iya benar ya kan rezeki. Amin. Gitu kan rezeki kan mengalir. Nggak pressure gitu ya. Iya. Iya lah bener. Kalau misalkan kita mikirin pressure nih, ya udah nggak ada habisnya gitu. Karena pressure akan selalu ada kan. Di setiap harinya pun pada saat kita berusaha melakukan yang terbaik pasti ada pressure tertentu kan. Yes, kayak ini perumpamaannya lucu banget nih. Mungkin bisa represent. Kayak misalnya kita nyuci ini piring kotor, ya kan? Kan otomatis kita makan dulu, Iya. kotor dulu, Iya. baru kita cuci kan. Betul. Iya. Berarti itu mengalir kayak gitu cara Iya kerjanya. benar. Cara kerjanya. Tapi kebanyakan orang itu piringnya belum kotor udah mau dicuci. Oke. Dan sampai piring 2 tahun depan. Oke. Dan itu yang jadi pressure. Iya benar. Nah makanya gue punya prinsip kesusahan sehari ya buat hari ini aja. Jadi piring kotor hari ini ya gue kerjain, ya udah besok ada piring kotor lagi gue kerjain lagi. Oke. Itu dia ya tutorial titip KTP. Gak bercanda ya. But anyway, ya ada yang memang bisa diambil dari Rain ini karena ya pressure works different in every person, ya kan? Di gua berbeda pressure-nya, di Eta berbeda, di Rain berbeda, dan bagaimana cara kita menghadapi pressure tersebut pun berbeda. Kalau Rain go with the flow, kalau Sagi mungkin memang ada beberapa target. Nah kalau Eta mungkin lebih ada dengan deh. caranya Eta, ada deh gitu kan. Nah kenapa nari? Apa yang lu dapetin dari menari? Ya, this is the last question. Udah, itu doang. Kenapa nari? Ya. Ya pokoknya kan tadi kan memang lu ngejelasin karena memang gua nggak pede. Tapi apa? Because I dance lu tuh kenapa? Karena lu menari tuh lu mendapatkan apa sih? Why you choose dance dari semua hal yang bisa lu lakuin untuk dari kalau misalnya base-nya pede kan bisa macam-macam ya kan, belajar supaya pede. Why? Ini kan 15 years and not planning to stop kan? Nggak berencana untuk berhenti kan? And then tetap terus kan? Nah ini apa yang? Why dance? Kenapa? Oke, jujur gue nggak tahu kenapa bisa nyemplung di dance ini ya, Mas. Bisa di sini bahkan sampai HBS dan lain-lain. Tapi yang pasti gue selalu ngikutin kata hati gue. Gitu. Jadi karena gue percaya kalau lo ngikutin kata hati lo itu kayak semuanya akan rapih, kayak datang dengan sendiri, kayak mulus gitu jalannya. Jadi gue cuman ngikutin aja waktu itu.
Oke, gue nggak pede, gue mau ikut les. Oh kayaknya gue lumayan cepet nih belajarnya. Oke, gue mau jadi tim inti di sana. Wah kayaknya gue suka nih ngajar. Gue mulai ngajar di mana gitu kan. Oh kayaknya gue suka nih buat karya. Gue mulai belajar buat koreo dan lain-lain seperti itu. Wow. Jadi kayak aku berasanya mengikutin kebalik aja. ya. Berarti ada dance tuh kayak panggilannya Rain. Iya panggilan, karena gini nggak banyak orang yang bisa berkomunikasi dengan dirinya sendiri, gitu loh. Dan gue kalau ngelihat Rain ini ya udah, dia cuma ngikutin apa yang ada di dalam hatinya gitu, ikutin, and then berkembang, gila banget sih, asli. Workshop lah, yuk. Nantikan ya guys ya. Kita Ya, kan benar. segera abis ini kita akan meeting langsung Rain kapan kita workshop. Nah, habis ini juga kita akan berusaha buat meng-create sesuatu juga nih ya sama Rain after this. Jadi ditunggu terus project-project apa aja yang ada di Dance Icon ID, dan jangan juga lupa buat klik tombol subscribe-nya and then turn on notification. Share this video if you like, and jangan lupa drop your comments below. Dan pastinya apa, Tak? Jangan lupa di follow juga di semua sosial media ya, ada Benar. di Thriller TikTok banyak. yang paling penting ada di Instagram karena all info kita akan taruhnya di sana. Benar. Oke, jadi kapan kita akan workshop kalian harus ngecek ya. Nah, itu dia. Ya wes, kalau begitu Sagi pamit. Eta pamit. And Rain, thank you so much for coming. Thank you. Thank you Rain. Thank you. See you. See you. Bye-bye.